di penghujung zaman. Yang ketiga, melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan setia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, saya baca ulang demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Bapak Ibu saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak perlu panik seperti yang banyak dilakukan orang saat-saat ini. Ya, ada orang yang merasa bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Mereka menjadi panik. Ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual sawahnya, ada yang menjual kerbaunya. Lalu mereka tinggal di satu tempat, mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk berdoa, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak mau kita menjadi panik dengan semua tanda-tanda yang Tuhan telah katakan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Tapi Tuhan mau supaya kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setia. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setia. Nah, ada catatan di dalam sejarah manusia. Catatan yang kelam, catatan yang tragis tentang orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan dengan cara yang keliru. Yang pertama adalah kelompok Aum Shinrikyo, sebuah sekte yang berpusat di Jepang. Jadi ini adalah merupakan gabungan antara elemen agama Buddha dan agama Kristen yang terjadi pada tahun 1987. Pemimpin sekte ini bernama Shoko Asahara menyatakan bahwa kiamat akan segera datang. Setelah mereka melakukan perjalanan ke masa depan, mereka akan menyaksikan kehancuran dunia akibat Perang Dunia Ketiga. Pengikutnya cukup besar, ada 20.000 orang yang percaya dengan pandangan Shoko Asahara ini. Dan akhirnya mereka melakukan serangan gas sarin di 5 stasiun subway di Tokyo. Meskipun mereka berharap akan terjadi kehancuran yang besar, ada banyak kematian, tetapi serangan ini gagal, hanya menewaskan 12 orang saja dan melukai ribuan orang. Lalu kemudian Asahara bersama dengan 13 orang lain pengikutnya dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Jepang. Sebuah pemahaman yang konyol, yang sebetulnya reaksi dari kepanikan menjelang kedatangan Tuhan. Lalu kemudian ada lagi, the Manson Family. Manson Family atau yang disebut juga sebagai the Family adalah sebuah sekte yang percaya bahwa dunia akan segera kiamat akibat peperangan antar ras manusia. Ya, ras kulit hitam akan memenangkan peperangan dan memulai sebuah zaman kegelapan. Sekte ini didirikan oleh mantan musisi yang bernama Charles Manson. Dan juga meyakini bahwa satu-satunya untuk menghindari dari kiamat adalah dengan menghabisi orang-orang yang dianggap pemicunya. Itulah sebabnya kelompok ini menculik dan membunuh banyak orang. Ya, ada 5 orang keluarga artis dari Sharon Tate yang dibunuh. Dan kemudian 2 pasangan suami istri Labianka juga menjadi korban atas mereka. Setelah itu puluhan orang menjadi sasaran dari sekte ini. Dan kemudian mereka sendiri akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Amerika Serikat.
Kemudian ada lagi yang bernama Heaven's Gate. Adalah sekte yang merupakan percampuran antara agama Kristen dan kepercayaan adanya UFO. Berpusat di California. Ya, mereka ini menarik karena mereka percaya bahwa Tuhan akan segera datang dengan pesawat UFO, lalu kemudian menjemput mereka seiring dengan melintasnya komet Hale-Bopp. Pada tahun 1997, sebanyak 21 wanita dan 18 pria anggota dari sekte ini secara sukarela mereka melakukan bunuh diri secara massal. Termasuk pemimpinnya yaitu Marshall Applewhite. Dan polisi menemukan mereka mati, menarik ya, menggunakan seragam jas dan celana hitam dan sepatu merek Nike. Mereka semua mati dalam posisi tidur di ranjang masing-masing karena meminum racun. Dan yang unik bahwa di kantong mereka ditemukan uang sebesar $5,3 yang menurut mereka itu adalah biaya untuk mereka melakukan perjalanan antar galaksi. Jadi ini konyol, ini aneh. Kemudian yang lebih mengerikan adalah sekte dari Joseph Kimbweteri di Uganda. Mereka juga mempercayai bahwa Tuhan akan datang pada tahun 1999. Lalu kemudian mereka memerintahkan semua anggota sekte untuk berhenti bekerja dan menjual semua harta bendanya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Beberapa anggota sekte yang tidak mempercayai ajaran ini diculik dan dibunuh. Dan puncaknya pada tanggal 17 Maret 2000, setelah berpesta pora selama 3 hari, Joseph mengumpulkan seluruh jemaahnya dalam gereja. Mereka kemudian menyanyikan lagu pujian selama berjam-jam, semua jendela ditutup dan pintu dikunci dari luar. Setelah itu, minyak tanah dituang di dalam gereja dan mereka dibakar semua di dalam gereja. Sekitar 1.000 orang, termasuk para balita, tewas terpanggang sia-sia karena pemahaman kedatangan Kristus yang salah ini. Bapak Ibu Saudara, masih ada beberapa lagi hal-hal yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Pemahaman yang keliru mengenai kedatangan Tuhan. Lalu kemudian menyikapinya dengan panik. Menyikapinya secara histeris. Kehilangan akal sehat. Dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Tapi itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak boleh terjadi dengan kita yang memahami mengenai firman Allah. Firman Allah secara jelas memberitahukan kepada kita. Tanda-tandanya sudah jelas menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan perintahkan supaya kita tidak panik. Tapi supaya kita melakukan tugas kita dengan setia. Di dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 47 dikatakan begini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini yang Tuhan mau. Supaya ketika Tuhan datang, dia menjumpai kita setia dengan tugas yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita adalah seorang pelayan Tuhan, lakukan tugas pelayanan dengan setia. Kalau saudara adalah seorang bisnismen, seorang pengusaha, lakukanlah pekerjaan dengan baik, dengan jujur yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara adalah seorang karyawan, lakukan pekerjaanmu dengan terbaik, yang melaluinya nama Tuhan dimuliakan melalui usaha dan pekerjaanmu. Kalau Anda adalah seorang siswa atau mahasiswa, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan baik. Kita lakukan bagian yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setia.
dan indah apabila Tuhan datang yang kedua kali. Dia menjumpai kita setia dengan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita.